akan kita pernah merasakan kenikmatan menjalankan hidup emuka bumi wanika selagi kita masih belum mencicipi manisnya sambungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita sampai kepada satu titik yang mana di titik itu kita diberi kesadaran oleh Allah bahwa tidak ada sandaran kecuali kepadanya. Sobung paburuan kecuali ke Allah. Sobung saya bisa apa toh kecuali Allah. Sobung saya bisa memulihkan keterpurukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu pula lah kula berpanjenengan merasakan nikmatnya menyandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat itulah momen yang tak akan pernah terlupakan akan menjadi sebuah energi di dalam kehidupan kita menuju keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada hambanya di saat hamba tersebut selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang yang tidak pernah berhenti dialiri ujian berat oleh Allah itu adalah orang yang dimurka oleh Allah, maka Nabi Yusuf adalah Nabi yang dimurka oleh Allah. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Semakin besar ujiannya, semakin cinta Allah bertambah kepada hamba tersebut. Kalau kita telaah, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, riwayat kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam dari sejak kecil diuji oleh Allah dengan dibenci oleh saudara-saudaranya karena mempunyai istimewaan. Akhirnya dilemparkan ke sumur. Ujian yang luar biasa. Di masa dirinya tidak bisa membela diri, kikeni tak bisa alapan, pasekani aja taretan yang lebih tua. Tapi apa kenyataannya? Ternyata itu adalah awal proses. Yang Nabi Yusuf tidak pernah melupakan hal itu. Dan itu menjadi salah satu sumber inspirasi dalam kehidupannya. Karena itu ditanyakan Nabi Yusuf setelah tuanya, wahai Nabi Yusuf, kapan kamu merasakan nikmatnya hidup di dunia? Nabi Yusuf mengatakan, di saat aku dizolimi oleh saudaraku, saat sengkok ekani aja bentaretan ecapur rezeki ke somon. Kok bisa? Karena di saat itu tidak ada yang bisa saya harapkan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat jeriang kok etoroni malaikat Jibril berengi bermalaikat Jibril. Di saat itu saya diberi makan dari makanan surga oleh Allah. Saat jeriang kok beri enuman surga, pokok tak ada hal sebabnya, tak ada hal sebab, tak pokoknya tidak pernah ditemukan kenikmatan dalam hidup saya seperti kenikmatan yang Allah berikan di saat engkau merasakan nikmatnya ketotalitasan, bungkol, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan ujian yang berat itu Nabi Yusuf ringan menjalankan ujian-ujian berikutnya. Bercuci budak, berganti-ganti majikan, berganti-ganti bos lah istilahnya, sampai dapat bos yang paling kaya, penguasa tertinggi nomor 1 di negaranya, yaitu Raja Mesir. Tak disangka-sangka Nabi Yusuf yang kehidupannya dari majikan-majikan yang biasa
menengah ke bawah hingga menengah ke atas, sampai oleh Allah ditaruh di majikan yang terkaya, yang terhebat, yang tertinggi pangkatnya. Tapi apa yang terjadi? Malah ujian yang berat di sana. Kadang kita waktu di bawah, kita kira kalau kita di atas enak. Kita kadang tak menyangka kalau kita di atas anginnya lebih kencang daripada di bawah. Dikira orang yang punya mobil enak punya pesawat, ternyata tantangan pesawat itu jauh lebih berat daripada tantangan mobil. Kalau musim angin mobil hanya bisa diam, tapi kalau pesawat tidak bisa diam. Karena saya kemarin waktu ke sini delay 5 jam. Katanya pesawatnya mau turun di bandara, cuaca buruk, akhirnya dilempar ke Bali. Dari Bali baru balik lagi ke Surabaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Semakin tinggi pangkat seseorang, semakin besar ujian seseorang tersebut. Moga-moga kita paling kekuatan sama Allah SWT. Apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf di saat itu? Digoda oleh pemaisuri raja yang bernama Zulaikha. Berat. Kenapa kok saya katakan berat? Karena Nabi Yusuf dari saking beratnya memilih 2 pilihan yang sama-sama tidak enak. Daripada saya ikut melayani kehendak majikan saya yang luar biasa itu, cantik ya. Orang kalau benar-benar nggak takut kepada Allah, istri raja iya, cantik iya, lagi tergila-gila, nggak kelar kan ekerep sangat. Oh salah lawak. Oh area tempat reng bini patu 4 area. Katoronan ratin Foki ternama. Napa enggak apa bunyi apa saya nama. Kesempatan emas yang mungkin tidak bisa didapati di masa hidup. Tapi apa yang terjadi? Ya Rabbi asijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani. Ya Allah, daripada saya berdosa kepadamu, daripada saya jelek nama kepadamu, daripada saya tidak dicintai olehmu, daripada saya dimurka olehmu, biarkan wanita cantik memurkaiku, karena engkau lebih indah dari wanita ini ya Allah. Ya Rabbi selamatkan kami dari godaan wanita ini. Aku memilih penjara, biarpun aku di penjara ya Rabb, yang penting saya selamat dari godaan wanita. Akhirnya singkat cerita, beberapa proses yang panjang, Nabi Yusuf di penjara. Di penjara itu Allah beri pemberian yang tidak sekelas pemberian Allah yang Allah berikan di saat Nabi Yusuf ada di dalam sumur. Kenapa? Karena Nabi Yusuf masih punya pilihan di saat itu. Tapi tatkala ada di sumur tidak ada pilihan kecuali pilihan Allah. Dari sini para saudaraku sekalian yang saya cintai, ulama mengatakan tatkala kita menginginkan sesuatu, tatkala kita punya pilihan, lalu pilihan kita diberikan oleh Allah. Nah, tatkala kita punya pilihan tapi Allah tidak berikan pilihan kita, tapi pilihan Allah yang diberikan kepada kita, ingat, yang kedua jauh lebih baik daripada yang pertama. Maka dari itu para ulama berkata, tatkala saya meminta sesuatu kepada Allah, ya Rabbi, saya ingin rumah ya Allah, ya Allah saya ingin mobil ya Allah. Beberapa bulan langsung Allah beri kemudahan membeli rumah. Berapa bulan Allah beri kemudahan beli mobil. Saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah betapa murahnya Engkau ya Allah. Tapi tatkala saya meminta kepada Allah, oh, saya ingin rumah ya Allah, saya ingin mobil ya Allah, ternyata Allah tidak memberikan apa-apa, maka saya lebih bersyukur 7 kali lipat daripada di saat apa yang saya inginkan lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan oleh murid, kenapa Kiai bukankah lebih baik waktu diminta diberikan daripada kita minta, tapi orang malah diberikan yang lain. Pengen punya rumah malah dikasih toko, pengen punya sepeda malah dikasih bengkel.
Umpama kata para kiai, kata guru tersebut mengatakan, iya, kenapa saya bersyukurnya satu kali tatkala permintaan saya diistijabahi oleh Allah, tapi saya bersyukur berkali-kali tatkala permintaan saya tidak diistijabahi oleh Allah. Karena tatkala saya meminta kepada Allah lalu diistijabahi oleh Allah, berarti apa yang saya inginkan cocok bersamaan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur. Tapi tatkala saya menginginkan sesuatu, ternyata keinginan saya tidak dikasih oleh Allah, malah Allah memberikan apa yang Allah inginkan kepada saya. Itu jauh lebih baik kepada saya, karena keinginan Allah kepada saya lebih istimewa daripada keinginan saya kepada saya sendiri, karena Allah lebih tahu kepada saya daripada pengetahuan saya kepada saya sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang kita Pak kalau minta nggak dikasih oleh Allah, ya Rabbi salah apa saya, dosa apa? Padahal kita walaupun nggak pernah bermaksiat terus minta nggak dikasih ke Allah, mau apa kita? Wong semua modal hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semua modal hidup kita Pak dari Allah. Kita nggak mungkin punya uang yang bisa dibeli rumah, kita nggak mungkin punya uang yang bisa dibeli kendaraan tanpa Allah memfasilitasi kesehatan dan kekuatan kepada kita. Tanpa Allah memfasilitasi kehidupan kepada kita. Semua berawal dari kedermawanannya. Semua berawal dari pemberiannya. Semua berawal dari kasih sayangnya. Dirawat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Falakal hamdu ya Allah, bagimu pujian ya Rabb. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengaturkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin Allahumma. Kalau kita telah ada dari kisah Nabi Yusuf dari tadi, dari sejak kecil ujian, dewasa ujian, tua ujian, hingga Nabi Yusuf diangkat oleh Allah menjadi Raja Mesir, Nabi Yusuf tetap merasa bahwa kekayaan dan kedudukan yang Allah berikan di saat itu bukanlah buah dari keletihan, kesusahan, keberatan yang dia alami selama bertahun-tahun. Malah Nabi Yusuf lebih takut di saat Nabi Yusuf menduduki kedudukan raja. Ya Allah, selama ini saya diuji olehmu, ujian yang dirasa tidak enak oleh saya. Sekarang saya diuji olehmu dengan ujian yang saya rasakan enak. Ya Allah, sebagaimana kau berikan kekuatan kepadaku di saat saya dianugerahi ujian yang tidak enak, maka kuatkan aku di saat aku dikasih ujian dengan ujian yang enak. Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang Pak, orang itu dikasih miskin kuat, dikasih kaya ternyata nggak kuat. Menyelewengkan kekayaannya digunakan untuk melakukan hal-hal yang mencoreng kedermawanan Allah kepadanya. Yang kui ni benih, yang kui ben suromban naudzubillah. Muka-muka kita sedia jaga asal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus menjalankan salawat naria, saling mengingat satu sama lain agar kita selalu diberi, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang malah orang yang baru bertaubat dari bermacam-macam maksiat yang ia lakukan, yang kadang mengerti bagaimana cara berterima kasih kepada Allah daripada orang yang tidak pernah bermaksiat sama sekali. Karena itu Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari berkata, rubba maksiatin tua maksiatun turisud zulla wal iftiqar la khairun minat ta'ah turizul izza wal istiqbar. Maksiat yang membuat sadar diri bahwa dirinya tidak mempunyai bekal apa-apa, hanya bisa bergantung kepada kasih sayang Allah, sehingga dia tidak berbuat maksiat total lagi, dan dia selalu berharap kepada Allah agar diampuni dosanya dan dianugerahi menjadi hamba yang sejati.
kemaksiatan yang mengantarkan diri merasa bahwa diri tidak ada apa-apanya, itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang membuat diri kita merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Karena apa? Karena maksiat batin jauh lebih besar dampaknya dalam kehidupan kita daripada maksiat dohir. Iblis sampai sekarang Pak gak diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena maksiatnya bukan maksiat dohir, maksiat batin. Apa? Merasa dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga tidak mau diatur oleh Allah Sang Maha Penciptanya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca sholawat nariyah dengan niatan yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita. Yang pertama, kita dianugerahi ketotalitasan panggilan Allah Subhanahu wa taala, ketotalitasan menjalankan tuntunan baginda Nabi Muhammad karena pikus dengan Nabi. Saya kapeng dua, muka-muka paling kekempangan ajaran lagi tuntunan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Saya kapeng telok, muka-muka kita pas selamata dari malam tak kawan belai. Saya kapeng Pak, mudah-mudahan kita dianugerahi husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah dalam segala hal, sehingga kita pulang ke hadirat Allah, orang tua kita yang mendahului, yang kelak, yang nanti akan menjemput kita, mereka bahagia menyambut kita, senang menyambut kita, penuh dengan kegirangan, tersenyum kepada kita karena perbuatan-perbuatan baik kita selama di dunia. Tatkala kita dipertemukan kepada guru kita kelak di akhirat, guru kita bangga kepada kita. Tatkala kita dipertemukan kepada baginda Nabi Muhammad, baginda Nabi senang kepada kita. Kemukai rezeki anak Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa